Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why me? Video kali ini saya ingin membahas dan berbagi kepada Anda, terutama yang berada di situasi di mana Anda mempertanyakan kehidupan ataupun hal-hal yang Anda alami. Kenapa saya? Contoh, bisa jadi Anda mengatakan di pekerjaan Anda yang sudah bekerja, Anda yang mengerjakan proyeknya, tetapi kemudian malah orang lain yang dapat nama, malah orang lain dapat peningkatan karirnya. Dan kemudian Anda mengatakan, why me? Atau Anda yang berada di posisi as manager ataupun leader, lalu kemudian di tempat kerja Anda ada karyawan yang toksik, yang dimana ini menjadi public enemy. Hampir semua divisi nggak mau nerima ini. Kemudian atasan Anda menetapkan, ini di tim lo aja ya. Dan tiba-tiba Anda mengatakan, why? Kenapa di tim gua bukan pada yang tim yang lain? Dalam perjalanan, ada aturan yang memang butuh untuk ditaati dan kita memang butuh untuk menaatinya. Kemudian di antara begitu banyak ragam random, lalu Anda yang kena fluid dan kemudian Anda diperiksa, lalu Anda mengatakan, why me? Kenapa orang lain yang tidak? Di keluarga Anda belum menikah, lalu kemudian apa-apa karena Anda belum menikah, kemudian saudara-saudara Anda mengatakan, udah dia aja, dia kan belum, nggak apa-apa, nggak ada keluarga, udah mah kamu aja ya. Dan Anda mempertanyakan dalam keluarga, mentang-mentang saya belum menikah, kemudian why me? Kenapa saya? Banyak hal lain saya yakin dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga. Seorang istri pasti akan bertanya, kenapa aku melulu sih? Atau bahkan Anda muncul pertanyaan juga, selama proses Anda melakukannya, ada hal-hal yang berulang-ulang dan senantiasa gitu, why? Jika pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam diri Anda, saya ingin membagikan 3 tips yang dapat Anda lakukan supaya tidak berada selamanya dalam kondisi why me ini. Satu momen dalam hidup saya, rekan-rekan sekalian, pernah berada di suatu kondisi, ada hal yang tidak saya inginkan, yakni kena cipratan mobil. Pada saat kena cipratan mobil, saya sedang pulang, kemudian mobilnya tetap melaju dengan kencang tanpa mempedulikan, bahkan tanpa menganggap bahwasannya itu kesalahan. Di situasi itu, saya justru bertanya, ya Allah, kok mesti saya sih yang mengalami hal ini, bukan orang lain? Seakan-akan hidup ini nggak fair. Ketika mempertanyakan why me, maka tetap tidak menjadi penyelesaian, tetap berada dalam kondisi tidak mengenakan. Dan mungkin itu juga yang Anda alami. Apa yang bisa kita lakukan? Pada saat itu yang saya lakukan, teman-teman sekalian, saya melakukan yang pertama, jeda. Jeda yang maksud di sini ketika kita berada di sebuah situasi yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, mempertanyakan why justru tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita jeda sejenak, lalu kemudian fokus lihat apa yang bisa dilakukan, just do it. Sebagai contoh, tiba-tiba gelas Anda jatuh, pecah. Ketika Anda bertanya, aduh kenapa ini gelas jatuh melulu, kenapa ini pecah gitu, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa kita lakukan, jeda sejenak, lalu kemudian ambil sapu, dan kemudian pecahannya itu segera kita masukkan ke dalam tong sampah, supaya tidak melukai banyak orang. Jeda. Ini kalau bisa kita lakukan, lakukanlah frame yang pertama ini, ataupun cara yang pertama ini, yakni melakukan jeda. Ada kalanya, selain jeda, sebelum sesuatu ini terjadi pada diri kita, sebelum ditimpakan ke kita, sebelum Anda yang dipilih, sebelum Anda yang disuruh, sebelum kita yang diminta, maka ada masa untuk melakukan negosiasi. Ambil momentum negosiasi ini dan kemudian argumentasikan, sampaikan secara asertif. Anda nggak mau, kita nggak mau, dan sampaikan alasannya.
ketika ada kesempatan untuk negotiate, maka ambillah. Karena jika tidak, hal-hal dalam hidup ini terjadi, kita mempertanyakan why me, itu justru tidak fair pada diri sendiri. Punya momentum, punya kesempatan untuk melakukan negosiasi, tetapi kenapa nggak kita ambil? Setan saja bernegosiasi dengan Tuhan ketika dia dinyatakan akan diputuskan masuk ke dalam neraka. Apa kata setan? Oke, baik, boleh, tapi izinkan aku menggoda umat manusia sampai akhir zaman. Negotiate. Lakukanlah negosiasi ketika berada di sebuah keadaan yang tidak Anda inginkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ubah pertanyaan. Negosiasi nggak berhasil, mau nggak mau tetap harus dilakukan. Maka di momen tersebut ganti pertanyaan yang memberdayakan. Alih-alih kita mengatakan why me, kenapa saya, maka ganti dengan pertanyaan apa hikmahnya, apa hal positif yang bisa saya ambil, dalam konteks apa ini akan berguna dalam hidup saya. Bahkan kalau Anda menggunakan unsur spiritualitas, Anda bisa mengganti dengan pertanyaan, kira-kira apa maksud Allah mentakdirkan peristiwa ini ke dalam hidup saya? Pada saat kita mengganti pertanyaan, maka kita akan mengubah fokus. Fokus akan mengubah tentu emosi dalam diri kita. Tiga hal inilah rekan-rekan sekalian ketika Anda berada di sebuah situasi yang tidak pernah kita inginkan. Bahkan itu again and again, berulang dan berulang lagi. Maka lakukanlah tiga hal. Membuat hidup kita menjadi lebih nyaman ketika berada di situasi yang tidak kita inginkan. Yang pertama, lakukan jeda, lalu lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Kedua, negosiasikan. Dan yang ketiga, ganti pertanyaannya. Jika salah satu di antara tiga hal ini sudah membuat Anda bisa menjadi lebih lega, membuat Anda menjadi lebih damai dan tentram, sehingga kemaknaan hidup, meaningful life bisa Anda peroleh, maka nomor satu aja udah cukup kalau sudah mewakili. Tapi kalau tidak cukup, lakukanlah ketiga-tiga hal yang intinya pada akhirnya apapun itu membuat Anda menjadi tentram dan damai. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa di tips video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.